Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Naswa, Ayo Mbak Naswa, silakan memimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita mulai berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kalian semangat enggak? Atau mau bikin dulu? Nah, Ibu punya contoh SBG. Ibu contohin dulu ya biar kalian paham ya. ya. Nah, yang pertama SBG-nya yang buka tutup buka kalian sudah tahu belum? Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum ini. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Ya, biar semangat semuanya ya. Sudah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba ditoleran dulunya siapa yang tidak masuk hari ini? Devi. Kenapa tidak masuk Devi? Gak tahu kemana. Oke, baik kalau gitu. Pada hari ini kalian ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Hari ini kita mau belajar tentang materi bab 1 yaitu rangka sendi dan otot. Yang topik bagaimana kita bisa bergerak. Kalian tahu nggak kaki kita bisa jalan itu karena ada apa? Ada tulangnya. Ya, ini karena ada tulang dan otot. Nah, biar kalian makin paham, Ibu mau mencontohkan video dulu. Setelah itu Ibu akan menjelaskan materi videonya ya. Dan simak videonya ya.
dapat kalian pelajari? Kanker di tubuh manusia itu ada bakteri apa aja? Otot. Ya, otot, lalu kompleks tubuh kita yang menyusun tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Contohnya terdiri dari tulang tengkorak, yaitu bagian ini membentuk struktur tubuh yang berfungsi melindungi otak. Lalu yang kedua ada rangka badan. Bagian ini membentuk tubuh utama yang menyusun tubuh kita. Ada tulang rusuk, tulang selangkar, dan tulang dada. Untuk yang kaki ada tulang, ada rangka anggota yaitu rangka anggota atas dan bawah. Rangka anggota atas itu ada tulang lengan, tulang belakang tangan, seperti ini tulang anggota ke atas. Nah, kalau yang tulang kaki ini anggota ke bawah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, lanjut. Bu, Ya, saya mau kamar mandi. iya silakan. Lalu yang kedua ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak adalah tulang yang menyusun kepala kita. Di kepala kita itu ada berbagai macam tulang. Ada tulang babi, tulang bulubun, tulang gaji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, dan tulang lidah, dan sebagainya. Ini yang menyusun tengkorak di kepala kita. Lalu selanjutnya ada tulang badan atau rangka badan itu tadi. Fungsi dari rangka badan yaitu yang pertama menopang dan melindungi organ dalam rangka, yaitu rangka badan membantu melindungi tubuh dan melindungi organ-organ yang di dalam tubuh. Lalu yang kedua memberikan struktur dan bentuk tubuh. Jadi kalau nggak ada tulang yang bentuk tubuh kita nggak akan terbentuk seperti dada, tangan, ataupun leher, itu nggak ada. Rangka badan itu terdiri dari yang pertama tulang leher sampai tulang ekor. Lalu ada tulang rusuk, tulang dada, dan tulang ini agak buruk yang anak. Tapi kalian kelihatan kan? Kelihatan. Nah, lalu ada tulang kemaluan dan tulang usus. Lalu yang terakhir yaitu bagian kaki, itu ada tulang selangkar, belikat. Oh, sorry. Ini bagian bahu, tulang belikat, tulang selangkar, dan lengan. Next, yaitu, ini rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak atas itu terdiri dari tulang lengan atas. Nah, selanjutnya ada jenis sendi. Sendi itu ada 6, yaitu yang pertama sendi utang di bagian leher. Lalu yang kedua ada sendi peluru, itu di bagian panggul ya. Lalu yang ketiga ada sendi engsel di siku.
keempat ada sendi pelana itu di pergelangan tangan. Lalu yang kelima ada sendi gulung. Dan yang keenam ada sendi gesek di pergelangan kaki. Next. Nah, di sini ada 3 jenis otot, yaitu yang pertama otot lurik. Bisa kita membacakan? Siapa mau membacakan? Sofa. Mbak Sofa itu apa? Kelihatan nggak? Iya. Otot lurik melekat pada tulang dan bertanggung jawab atas gerakan sukarela di bawah kendali sadar. Tubuh seperti berjalan, berlari atau mengangkat benda. Fungsinya menggerakkan tulang untuk melakukan berbagai aktivitas fisik, menjaga keseimbangan postur tubuh, memainkan peran penting dalam aktivitas seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Next ada otot jantung, yaitu fungsinya otot jantung yang terdapat di jantung dan bertanggung jawab atas kontraksi jantung. Fungsinya yaitu yang pertama memompa darah di seluruh tubuh, mengatur detak jantung dan melakukan kontraksi secara otomatis dan kontraksi untuk menjaga sirkulasi darah. Dan yang terakhir ada otot polos. Otot polos terdapat di dinding organ vital seperti pembuluh darah, saluran pencernaan dan kantong berbunyi. Fungsinya yang pertama yaitu mengatur kontraksi dan relaksasi di dinding organ internal seperti pembuluh darah dan organ pencernaan. Yang kedua membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi, dan yang ketiga mengatur tekanan darah dan aliran darah seluruh tubuh. Oke, dari materi yang saya jelaskan tadi, apakah kalian sudah memahami anak-anak? Sudah. Kemarin Bu ada LKPD. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelompok asal dan kelompok ahli. Yang kelompok asal itu Mbak Sofa dan Mbak Arifa, lalu Mbak Rizka, Mbak Rasa, dan Mbak Eflo. Dan yang kelompok ahli itu Mbak Sofa dengan Mbak Rizka, dan Mbak Arifa dengan Mbak Naswa dan Mbak Eflo. Di kelompok ahli ini kalian akan menyusun puzzle. Nah, nanti setelah kalian selesai menyusun puzzle, kalian kembali lagi ke kelompok asalnya, lalu mengerjakan LKPD yang kedua. Bisa dipahami? Bisa. Setiap kelompok akan menyusun 2 puzzle ya. Silakan. Kalau ada yang kesulitan bisa datang ke Ibu ya.
Iya, benar. Terima kasih Mbak Nova. Oke, Mbak Rizka sudah. Ya. Nah, kalian kan sudah mengerjakan LKPD. Kan mau cepat-cepat pulang nggak? Iya. Nah, kapan pulang itu ada sedikit evaluasi, soalnya sedikit aja. Misalkan secara individu ya, nggak boleh nyontek. Terus waktu berapa menit? 10 menit ya. Ya. Silakan kalau ada kesulitan tanya ke ibu, jangan tanya ke temannya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Gimana pembelajaran hari ini? Apa yang seru nggak pembelajaran hari ini? Seru. Apa yang kalian bisa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Perangkat tadi apa? Pengertiannya. Yang menyusun bentuk tubuh. Nah, pintar. Jadi kerangka itu seperti tulang yang menyusun tubuh kita dari atas kepala sampai ujung kaki. Lalu selain kerangka tadi ada apa yang kita pelajari? Sendi. Lalu ya, pintar bagus kan tangan. Nah, untuk pembelajaran ini kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan ibu akan mengajarkan kepada kalian materi yang lebih mendalam lagi tentang struktur anggota tubuh. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf bila ada salah kata.